Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-ayah, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safiran li ashabi. Sahabat PMJ yang dirahmati Allah, mari kita buka ta'lim kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri orang yang matinya husnul khotimah. Ini sebetulnya perkara di atas segala perkara. Karena kalau matinya enggak husnul khotimah, terus mati apa kita ya? Jadi Masya Allah, dalam hadis yang sangat panjang itu diceritakan bahwa loronya sakaro sakit yang amat sangat, sakaratul maut, sakitnya orang yang tak meninggal dunia itu seperti kambing gembel, kambing domba. Kambing itu dikuliti pakai sikat dari besi, dan kambing itu belum disembelih sampai bulu-bulunya itu habis dikuliti kayak apa orangnya. Itu sakaron saat menjelang meninggal dunia itu. Dan ini kabarnya dikasihkan sama kita itu, dikabarkan sama orang-orang yang hidup ini. Dan kabar ini kita belum mengalami, sudah dikabarkan sama kita. Ini baiknya Allah ini, baiknya Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering menangis memikirkan umatnya, malah umatnya dong leleng. Neng Kudus malah calanan kalau salaman nang mobil gancet. Oh ya bisa, main kapok, homo dia. Nah, orang seperti itu hadiahnya bawa ke tempat yang tinggi sekali, jatuhkan. Itu hadiahnya orang. Jadi nek gue mangkat nang Prambanan kae ana bati-bati kan merem. Aku wegah aku merem kae. Aku mah iya Allah Pak Haji pelit ndak sembuh ya aku. Jiji. Nah ini sama itu mas, sama itu. Maksudmu apa? Kan apa aku makan itu ya makan lah. Apa dia sama itu? Ya Allah, kudunya dipentungi. Itu jelas nggak ada istilahnya. Apa namanya bakal mati seperti apa dia kalau nggak tobat. Dan banyak yang sakit. Dan ini Deddy Corbuzier itu malah menayangkan tutorial menjadi guide di Indonesia. Teman-teman, maksud saya begini, ini kan kita harus sungguh-sungguh. Nah, mereka itu sungguh-sungguh dalam memerangi Allah, dalam mengingkari Allah, dan kita juga harus sungguh-sungguh dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi sakit itu kayak gitu tuh. Orang yang sakaratul maut itu sakitnya seperti itu. Kalau kita ingat-ingat sakaratul maut itu sakitnya seperti itu, insya Allah kan pastilah hidup kita mesti Allah, Allah, Allah dan Allah lagi, Allah, Allah, Allah dan Allah lagi. Wis gak ada lagi lah Allah, Allah, Rasulullah. Wis Bismillah, pokoknya itu terus manifestasi aplikasi daripada tauhid kita, kemampuan kita mengesahkan Allah. Bismillah. Jadi kalau Ali bin Abi Thalib cerita, ya Ali bin Abi Thalib wong sakaratul maut itu kira-kira rasanya kayak apa? Ya kayak nek kira-kira ditebas pedang 1000 kali. Saya pernah ditembak batu kinjalnya 4000 kali. Wah, dile gue bayar 6 juta. Loro bayar gitu. Itu kayak ditebas pedang 1000 kali. Film sewu.
Nek saya baca istighfar menjelang tidur 1000 kali itu 21 menit. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Pakai tasbih sampai 99 tambah 100 ping 10 sewu. Itu apa namanya? Saya kira masih sedikit ketimbang dosa kita. Sahabatku yang Allah, apa namanya tadi itu pembukaan tentang sakitnya orang yang menjelang meninggal dunia. Lalu ciri-cirinya kayak apa tuh? Nah ini ada. Saya baca kitab terus tak pindah-pindah di kitab saya yang di laptop kecil saya. Yang pertama adalah mudah mengucapkan Sayyidul Kalam, la ilaha illallah. Sudah itu aja, la ilaha illallah. Mudah-mudahan nanti kita ini meninggal dunia itu mudah sekali mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Karena itu kan final, entek-entekan itu buat kita. Tapi ini boleh juga dilatih, kita itu sering membaca itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlilan maksud saya, membaca Sayyidul Kalam ini maksud saya, sendirian bersama keluarga, santai, asal jangan alay aja. Alay itu gini, alhamdulillah kan aku mau coba la ilaha illallah sedina ping 4.000. Aku nek ora maca kan awake pegel-pegel. Nah, kuwi gaya. Kalau orang maca blodak sibuk ya ora apa-apa sok baleni meneh. Jadi mudah. Jadi ciri-ciri orang yang mati syahid itu atau mati husnul khotimah maksud saya adalah mudah mengucapkan Sayyidul Kalam, la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita ini ada enggak Badar ini orang Kali Putih itu, Masya Allah, dia punya tetangga namanya Pak Rusli. Seumur hidupnya itu belum pernah sholat. Lalu dia ke rumah sini, Pak D minta pecis, baju koko, tasbih, sajadah, Quran, sarung dan sebagainya. Siap, saya bawain komplit. Didatangilah ke rumahnya Pak Rusli ini. Pak Rusli ini dari Pak D Puji. Wah, aku celuk Pak D tadi tak boleh. Oh, Pak Ustadz itu, iya. Ini nanti Pak D adalah disuruh sholat. Aku ke Islam kecil tapi belas suruh murah sholat. Berarti nggak tahu bacaannya. Ya sudah, nanti pokoknya Pak D saat mau sholat tak bonceng. Nah itu dibonceng ini ketika mau ini beberapa hari mau sawan ini. Jadi hari Selasa dikasihkan, tak kasih saya hari Selasa, hari Rabu dikasihkan, hari Kamis malamnya ikut pengajian sawalan saya Besian blok 10 ya. Jadi nanti ada PMG blok 10. Nek blok 10 atau akeh dhewe. Blok 10 apa blok? Ayo atau blok orang kayak privat itu. Nah, dia cari itu sama Badar. Dan setahu saya Badar ya orang pinter. Iya kayak ya topan ya orang suwi. Itu adik saya tuh rada perang dan tobat. Dia Indonesia Raya. Oh suami dakwah deh. Ngomongin soalnya nak ngisi sederhana banget mau ngurungok kayak apa jur medul. Ikut malamnya, bar itu kan meninggal dunia. Berapa itu cuma 1 hari setelah tobat.
Setelah milu-milu sholat, nggak tahu dia mau tulis. Nah, insya Allah mau la ilaha illallah bisa lah. Nah itu loh akhiran yang mencengangkan itu. Dan itu pelukis ya kan? Itu pelukis apa tukang buat batik? Pelukis. Patung sih saya. Wah orang situ kon gawe nyawa deh. Selamat deh. Badar Muslih Al-Badar itu insya Allah itu dapat pahala. Aku ya lumayan sarung ya kan. Pahala aku ya. Ya Allah ya Rabbi. Jadi kalau saja perjalanannya sedemikian ngeyel kalau Gusti Allah, ora peduli wis aku bisa dimarahi pelukis aku bebas apa? Ya kan? Orang yang bebas adalah orang yang sudah takbir, rukuk dan sujud menyembah kepada Allah, bebas dia. Bebas dari api neraka. Allahumma amin. Kalau mereka sudah tidak takbir, rukuk dan sujud menyembah kepada Allah, gak ada kebebasan bagi dia. Paling dia 99 tahun di dunia. Setelah itu dia di neraka sakor, di neraka yang paling bawah. Wes mbuh neraka apa jenengane, yang bahan bakunya adalah batu dan manusia. Bahan bakunya kok batu manusia. Kamu nggak usah mikirin itu loh. Orang-orang sing saiki do korupsi, apa wong kae po yo. Wah, endro yo. Enggak boleh. Kenapa? Dek engko nek tobat menjelang anu ta? Yo dek engko rene njaluk petisku barang nang entuk barokah. Wah, gayaan ya ta. Ya Allah ya Rabbi, teman-teman, ayo kan berhati-hati dalam hal ini. Yang kedua, orang-orang yang husnul khatimah itu ciri-cirinya keluar keringat di dahinya. Kenapa dia keluar keringat di dahinya? Karena orang-orang yang mau sakaratul maut itu melihat akan di mana dia bertempat tinggal. Kalau dia bakal bertempat tinggal di neraka ditunjukkan. Dan kalau dia ingin bakal hidupnya itu di surga diperlihatkan. Nah itu loh. Nah terus kemeringat iki goro-goro weruh neraka apa seneng ndelok surga? Aku ya rada. Ya wis pokoke iki intine ngono. Anjur kon jelaske piye? Ya anak Gus Bahak mesti duwe. Ukurane mesti duwe. Kae kiai tenan nek iki kan iki ae ana ya mau iki. Wah, Masya Allah. Jadi ketakutannya kepada Allah dari orang yang ciri-ciri daripada itu keluar keringat di dahinya. Jadi sini loh. Nah, iki aku tapi orang harap lu panasan loh ini. Kang harap mati kurang. Tapi kok dari ini kok mesti keringetnya orang. Nek wis ngatang-ngatang ae. Itu. Jadi sahabat berkata Allah. Yang kedua, di antaranya orang-orang yang husnul khotimah yaitu diawali hendak meninggal dunia itu dengan sakit perut. Jadi sakit perut itu ya, jadi jangan diremehkan. Kalau sakit perut nggak berobat, jangan malah. Iki aku biar keremukan putih kayak ini, sakit petang ini kayak ini, husnul khotimah malah ditambah sambal kan. Kan orang sisir dari itu di anak saya cerita itu di YouTube katanya makan sambal 1 kilo dapat 10 juta. Ditambah lagi 2 kilo, jadi kan 3 kilo dapat 100 juta. Dimakan sampai habis, masuk rumah sakit dia. Hancur perutnya itu. Itu sudah israf, itu sudah berlebihan, nggak boleh. Anda namanya menyiksa usus, nggak boleh. Itu juga berhak dikasih makanan yang enak. Gitu. Sakit perut. Insya Allah bagian daripada ciri-ciri orang yang meninggal dunianya husnul. Wong terakhir apa tuh? Terakhir itu yang orang masuk surga adalah orang yang mendapatkan ridho Allah. Jadi
orang tuh masuk surga karena rahmatnya Gusti Allah. Sahabat wanita Allah. Yang keempat, ciri-ciri orang yang mati husnul khotimah adalah matinya hari Jumat. Hari Jumat, tapi diurutkan loh. Diurutkan nih, wong kuwi ya sholat, wong kuwi ya apian, sahabat wanita Allah. Ciri-ciri husnul khotimah yang kelima, meninggal dunia saat berkendaraan onta, kuda, ya kan? PT Unto, saya enggak. Ya maksudnya ya mobil, ya kereta, ya pesawat. Insya Allah ini apa namanya ciri-ciri orang yang mati husnul khotimah. Jadi tapi yo lek dakwah nganggo mobil yo tetep hati-hati. Wah, nganggo kendaraan ini mati anu kan husnul khotimah. Njurusak parepe dhewe. Iya ayo gaspol. Apa ya husnul khotimah. Enggak benar itu. Loh hanyut ya, hanyut di sedang bekerja, sedang apa, hanyut di kali. Nek nang kene saiki kaline wis dosa. Sing hanyut adalah hanyut didol saiki. Ini terus kulit gatal. Orang-orang sakit gatal sampai meninggal dunia itu juga termasuk ciri-ciri husnul khotimah. Tertimpa bangunan. Jadi kenapa sih banyak banget ciri-ciri husnul khotimah? Karena memang Allah dan Rasulnya itu lebih senang kita itu masuk surga ketimbang masuk neraka. Siapa yang bisa menerima ini? Orang-orang yang berpikir. Lalu termasuk daripada orang yang meninggal dunia, husnul khotimah adalah orang yang mati syahid dalam peperangan. Ya, peperangan. Sahabatku yang dirahmati Allah, dan orang-orang itu keutamaannya diberi kesempatan untuk menolong atau membantu 70 orang-orang yang beriman. Insya Allah ini. Dan PMJ kan sing aktif paling di 50 toh. Aman Pak Dewi bisa. Nah kok ono siji wis rampung urusan. Ya, goleki kabeh. Nah, sahabat dari Allah, ini penting sekali karena memang sekarang mati mudah sekali. Ya kan? Mati itu direncanakan 2 tahun kemarin. Tapi rencananya 2017 yang lalu rencananya. Bill Gates ngomong besok akan ada pandemi ya, ono tenang. Mati. Akeh banget yang direncanakan. Ya itu yang mati ya sudah ditakdir. Sing kena Covid, ya Covid ki ya ono tenang. Bagaimana enggak ada Covid? Ya ada. Real. Lu kok bisa Pak Puji? Lu wong kowe pilek kowe Covid. Anda waktu Covid. Ngerges padahal kowe mau kurang madang. Itu Covid. Terus lo sewengi piket mau kok ayo mau gregesi. Arab tuku sate lagi pahit gitu. Ayo mau Indonesia Raya. Ciri-ciri itu Covid semua ya, sudah selesai lah. Semua Covid. Alhamdulillah anak PMJ masih meninggal Covid enggak dong. Makanya masalahnya ngeyel-ngeyel. Tenang diatur doang. Itu Anda berarti dosa dengan merah putih. Enggak apa-apa, sampai dosa sama Allah. Iya. Sahabat dari Allah, mari berposo ini masih kita ingat-ingat supaya kita bisa mati husnul khotimah itu. Kita ingat lagi Quran, baca Quran. Ya khatam bulan sepisan lah. Bismillah. Saya malah sekarang punya teori yang jos tenang. Antum pasti seneng. Wes toh. Di teori ini pokoknya sehari harus baca Quran 83 ayat. Wes toh.
Wis pokoke kuwi. Iki carane wis. Kok gowo itu andiri Yasin kae. Wah, ora apa-apa. Bacalah Quran yang mudah-mudah bagimu. Kongkon maca sing mudah-mudah. Al-Kahfi kangelan ya surat Yasin. Itu 83 ayat. Bar salat tahajud tingo arep ngopo ketimbang ngantuk maca Yasin. Coba panjenengan maca surat Al-Baqarah sejus ngantuk. Luar biasa loh. Wong arep maca kalau mungkin kecuali orang-orang yang sudah terbiasa, dia seperti pingpong. Nah, orang pingpong bingung. Lewat dhewe kan maca Quran sok beriman. Kadang-kadang wah ini luar biasa Pak dhewe maca Quran mergo Ramadan. Kata ping 3. Ayo 10 dina pisan. Ayo 30 juz long 19. Dikeroyok kowe juz pertama, 2 3. Selesai. Itu ya enggak apa-apa. Tapi kok pokoknya kita enggak diseneni orang Gusti Allah itu baca Quran itu. Setiap hari baca surat Yasin. Harinya ya setiap hari. Waktunya sak kamu. Bar tahajud tinggal dingu ijil suwi kurang 21 menit adane baca pas kuwi. Oh ya, waduh, dino iki ora rampung aku set. Dibonceng karo badan, aku di belakang membaca surat Yasin sampai selesai. Nek sing apa nyetir ana jine ya main menderik dhewe ya aku ternyata enggak ya. Aman. Nah itu teori. Daripada kita belum enggak maca Quran seharian rugi loh kan. Enggak baca Quran seharian itu rugi. Wak dhewe wis senengane maca inna a'toina waktune korban ora korban. Lha to? Inna a'toina kal kawthar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kita baca itu 10 tahun. Gitu? 10 tahun kita itu orang pernah itu sohibul kurban. Itu kurbani terus. Artinya dapat bagi kurban terus. Malaikat sampai mosi tidak percaya dengan Anda. Allahu Akbar, dia iki cangki senengane nak atoina, tapi senengane orang korban ini. Ibu ngerti orang bacaan ini. Maka teman-teman yang kedua, setelah Quran itu kita baca, kita paham bahwa apa yang kita kerjakan ini pas maca wal asri ya waduh ya ora terlambat. Salat berjamaah enggak terlambat apa-apa, rondo benduren enggak terlambat. Terus maca wal asri kok demi masa. Nek waduh maca apa jenengane kul huwallahu ahad ya sudah jangan musyrik gitu. Karena itu ya entek-entekan itu surat entek-entekan. Makanya sahabat-sahabat kita, teman-teman Nahdlatul Ulama itu kalau ngimami di pesantren-pesantren salat itu biasanya pertama itu baca inna atoina, kedua qul huwallahu ahad, lalu salam. Pertama walasri, kedua qul huwallahu ahad. Saking cintane karo qul huwallahu ahad sama surat itu boleh, karena ada sahabat Nabi yang diadukan, ayo Nabi ini kalau simpulannya senangannya maca kulhu terus, wah pokoknya wajahnya kayak kulhu. Katakanlah ya. Nah ya Allah, rapopo wong itu ayat Quran akhirnya boleh. Terus tadi gak usah banyak apalan. Nah teman-teman, mulai hari ini pokoknya maca Quran sedina kudu 83 ayat. Saya tak tambah 83 ayat. Kalau rong lembar bar subuh, rong lembar bar zuhur, rong lembar bar asar, rong lembar bar maghrib, rong lembar bar isya. Nek iki wis kebablasan ini nanti mau kurang-kurang lagi. Berat. Bocor mana? Indah nang kene nganggo HP tok HP-ne dibori sahabat Allah pelajari lo paham. Difahami Quran ini.
Quran ini dipahami. Terus yang kedua adalah setelah dipahami Quran itu ya diamalkan. Silakan mau ngamal ke yang mana. Bertebarlah kamu di muka bumi ini untuk mencari karunia Allah. Berarti ngamal ke, berarti kudu nyambut gawe. Bismillah. Jadi lalu setelah diamalkan ya dihafalkan. Nah, semoga dihafalkan sebulan sekali lah dapat satu ayat dan artinya. Sebulan sekali dapat satu ayat dan artinya. Iya. Nanti tolong Mahfud nanti nggak bisa satu lembar kita hafalkan. Jadi sebulan itu kan patang selosok kita ngapal kisah ayat tuh. Kalau nunggu jamaah datang kita ngapal satu ayat. Nanti saya berkehendak Allah. Lalu nanti setelah diamalkan ya didakwahkan. Setelah dihafalkan didakwahkan. Setelah didakwahkan ya diistiqomahkan. Jadi Quran itu ya dipelajari, dibaca, dipahami, diamalkan, dihafalkan, lalu didakwahkan, lalu diistiqomahkan. Bismillah. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an sebagai penolong li ashabi bagi orang-orang yang membacanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahlul Quran. Allahumma amin. Ya, demikian, terima kasih. Nah, turun siap-siap korban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.